Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Widianingrum dari kelas 1C Prodi Manajemen. Di sini saya akan membacakan ringkasan jurnal yang sudah saya buat yang berjudul Memilih dan Mengelola Saluran Pemasaran. Saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap digunakan atau dikonsumsi. Fungsi dan arus saluran pemasaran. Sebuah saluran pemasaran melaksanakan tugas memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Anggota saluran pemasaran melaksanakan sejumlah fungsi. Pertama, fungsi yang berlangsung dalam arus maju dari perusahaan ke pelanggan. 1. Pemilik fisik, yaitu kesinambungan penyimpangan dan pergerakan produk fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir. 2. Hak milik, transfer kepemilikan sebenarnya dari satu organisasi atau orang ke organisasi atau orang yang lain. 3. Promosi, yaitu pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif yang dirancang untuk menarik pelanggan pada penawaran tersebut. Kedua, ada fungsi yang berlangsung dalam arus mundur dari pelanggan ke perusahaan. 1. Pemesanan, yaitu komunikasi dari para anggota saluran pemasaran ke produsen mengenai minat untuk membeli. Kedua, pembayaran, yaitu pembeli membayar tagihannya ke penjual lewat bank dan institusi keuangan lainnya. Yang ketiga, ada fungsi yang terjadi dalam dua arah, yaitu informasi, pengumpulan dan penyebaran informasi, riset pemasaran mengenai pelanggan, pesaing, serta pelaku dan kekuatan lain yang ada saat ini maupun yang potensial dalam lingkungan pemasaran. 2. Negosiasi, yaitu usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan syarat lain hingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. 3. Pembiayaan, yaitu perolehan dan pengalokasian dana yang dibutuhkan untuk membiayai persediaan pada berbagai tingkat saluran pemasaran. Keputusan rancangan saluran. Dalam merancang saluran pemasaran, produsen harus memutuskan apa yang ideal, apa yang mungkin, dan apa yang tersedia. Memutuskan mana saluran yang terbaik mungkin bukan masalah. Masalahnya adalah meyakinkan satu atau sedikit perantara yang tersedia untuk menangani ini perusahaan manufaktur itu. Menetapkan tujuan dan batasan saluran. Tujuan saluran harus dinyatakan dalam bentuk tingkat hasil pelayanan yang ditargetkan. Perencanaan saluran yang efektif perlu menentukan segmen pasar mana yang akan dilayani dan saluran terbaik yang akan digunakan untuk setiap kasus. Tujuan saluran berbeda-beda sesuai karakteristik produk. Mengevaluasi alternatif saluran pemasaran utama. Tiap alternatif harus dievaluasi menurut satu kriteria ekonomi, yaitu tiap alternatif saluran akan menghasilkan tingkat penjualan dan biaya yang berbeda. 2. Kriteria pengendalian, yaitu evaluasi saluran pemasaran harus memperhitungkan masalah pengendalian. Ketiga, kriteria adaptasi. Untuk mengembangkan suatu saluran, para anggota saluran itu harus membuat komitmen satu sama lain selama periode waktu tertentu. Keputusan manajemen saluran. Setelah suatu perusahaan memilih sebuah alternatif saluran, tiap perantara harus diseleksi, dimotivasi, dan dievaluasi. Pengaturan saluran juga harus dimodifikasi dari waktu ke waktu. Memilih anggota saluran. Kemampuan produsen berbeda dalam hal menarik perantara yang memenuhi syarat dalam saluran pemasaran yang dipilih. Beberapa produsen tidak menemui masalah dalam mendapatkan perantara. Mengevaluasi anggota saluran pemasaran. Secara periodik, produsen harus mengevaluasi kinerja perantara terhadap standar-standar seperti pencapaian kuota penjualan, tingkat persediaan rata-rata, waktu pengiriman ke pelanggan, penanganan barang yang rusak dan hilang, serta kerjasama dalam program periklanan dan pelatihan.
Sekian pembacaan ringkasan jurnal yang sudah saya buat. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.